من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga sore hari ini Allah Azza wa Jalla jadikan kita sebagai seorang hamba yang dikatakan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam zikir-zikir petangnya, dia mengatakan raditu billahi rabba, yaitu hamba yang ridha Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan meridhai bahwa Islam adalah agama dia, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul bagi dia. Dan keridhaan seorang hamba dalam zikir ini atau dalam doa ini adalah keridhaan dia mengikuti perintah-perintah Allah. Dia patuh dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Dia patuh atau mendengar dengan apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan juga dia senantiasa mengikuti dan menjauhi apa yang menjadi ketentuan atau mengikuti perintah-perintah di dalam syariat Islam dan menjauhi larangan-larangan di dalam syariat Islam. Dan di antara hal yang paling penting dari semua perintah Allah Azza wa Jalla adalah perintah agar kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sebaik-baik atau seagung-agung perintah, yang mana perintah ini terkandung di dalam semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu perintah agar kita senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk di antara bentuk kezaliman yang teramat besar ketika seorang menyadari dirinya diciptakan oleh Allah, dirinya diberikan rizki oleh Allah, dirinya diberikan jalan menuju ketaatan kepada Allah, tapi justru menduakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akbaru kabair, dosa yang paling keji, yang paling besar adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, yaitu engkau jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla sementara engkau menyadari, engkau mengetahui bahwasanya Allah zat yang menciptakan kalian. Maka memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki pemahaman kita terhadap salah satu di antara tauhid kepada Allah Azza wa Jalla adalah aspek yang teramat penting dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, teladan kita yang mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka datangi hal tersebut atau dengarkan dan patuhi hal tersebut. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kalian, maka hendaknya kalian menjauhi hal tersebut sejauh-jauhnya. Maka di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk bahwasanya kita patuh kepada beliau adalah kita bersikap sami'na wa ata'na. Yaitu apa yang sampai kepada kita dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama, maka ata'na, kita taat dan patuh kepada hal tersebut. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Berikutnya kita membaca kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan kita sampai di pembahasan yaitu tentang sebentar. Nama Allah Azza wa Jalla, atau sampai pada kaidah yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala bahwasanya asma Allah Azza wa Jalla itu yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Yaitu nama-nama Allah Azza wa Jalla berkaitan atau berhubungan erat dengan apa? Dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lafadz memiliki irisan atau mustarakah bainal khaliq wal khalqi, antara sang pencipta dengan makhluknya,
maka bukan berarti memiliki kesamaan hakikat. Jadi ketika contohkan kemarin dikatakan misalnya manusia memiliki tangan, kemudian hewan memiliki tangan. Ini sesama makhluk saja tidak bisa dibandingkan. Tangannya manusia beda dengan tangannya makhluk. Begitupun ketika Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya atau menamai dirinya dengan nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui, maka apa? Tidak melazimkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla sama dengan ketika seorang mengatakan, oh saya kenal dengan seorang alim dari fulan, dari bani fulan misalnya. Apakah alimnya makhluk sama dengan alimnya Allah Azza wa Jalla? Maka tidak sama sekali. Kenapa pemahaman hal tersebut penting? Agar ketika kita berbuat, ketika kita melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, maka tumbuh rasa takzim di dalam hati kita. Tidak meremehkan atau tidak apa? Tidak menghinakan, tidak merendahkan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya pengetahuan Allah atau meyakini pengetahuan Allah, nauzubillah min dzalik misalnya, dia meyakini pengetahuan Allah Azza wa Jalla sama dengan pengetahuan makhluknya, maka dia tidak akan apa? Dia tidak akan merasa ketika berbuat maksiat ada yang mengawasi. Karena tidak mungkin tuh manusia tahu. Ya, pandangan manusia tertutup pintu, saya sudah nutup jendela, saya sudah nutup gorden dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla, pengetahuan Allah Azza wa Jalla jauh melampaui hal-hal kecil demikian. Bahkan semut hitam di balik batu hitam di kegelapan malam, Allah Azza wa Jalla mengampuni. Sampailah kita di pembahasan di bahwa saya wasamma nafsahu al-halim. Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan al-halim. Sepertinya di bawahnya. Sepertinya di bawahnya. Baik. Itu kan alim ya. Alim sudah. Allah Azza wa Jalla menamai dirinya al-halim atau zat yang maha apa? Al-halim itu yang maha santun, yang maha pemaaf. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu zat yang halim lagi ghafur, yang maha penyantun lagi maha pengampun. Nanti kita akan rinci tuh apa maksud al-halim, penyantun, apa al-halim pemaaf dan lain sebagainya. Ghafura dan juga apa? Dan juga pengampun. Apakah makhluk tidak punya sifat halim, tidak punya sifat ghafur? Jawabannya punya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, bahkan Allah sendiri yang menamai mereka. Yang menamai makhluknya, yang menamai hambanya dengan Al-Halim. Ya Allah mengatakan, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. Dikatakan kepada atau tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya ia akan diberikan kabar gembira, بِغُلَامٍ halim, dengan anak yang halim, yaitu anak yang santun, anak yang santun atau anak yang amat sabar. Yakni Ismail alaihi salatu wassalam, maksudnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, walaisal halim kal halim. Maksudnya adalah apa? Halimnya Allah tidak sama dengan halimnya apa? Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau halimnya Ismail, bahkan kedudukan dia sebagai seorang nabi, tidak akan pernah menyamai halimnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya wasamma nafsahu sami'an basira. Allah Azza wa Jalla juga menamai dengan sami'an basira. Maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyalurkan amanah atau melaksanakan amanah yang ada pada kalian ila ahliha, kepada ahlinya atau pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian menghakimi di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaknya kalian menghukumi dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya, tentang makhluknya Allah mengatakan inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kata Allah, sungguhnya kami menciptakan manusia dari apa? Dari setetes air, amsajin yang bercampur, nabtalih yang kami hendak menguji mereka, faja'alnahu sami'an basira. Maka Allah jadikan kita mendengar lagi melihat. Jadi jangan disangka bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini bukan ujian. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca barusan, nabtarihi faja'alnahu sami'an basira. Kami uji mereka, kami uji manusia yang kami ciptakan dari setetes air mani yang hina. Itu faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia tadi apa? Sami'an, bisa mendengar, basira juga bisa
melihat. Maka ini semua ujian untuk kita. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya semua dari setiap hal tadi yaitu mata, pendengaran, lalu kemudian apa? Lalu kemudian hati kita, maka setiap dari hal tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apakah sami'nya manusia sama dengan sami'nya Allah? Walaisas sami'i kas-sami'. Maka sami'nya yang pertama tidak sama dengan sami' yang kedua. Walal basiri kal basir dan tidaklah basir sama dengan basir. Yaitu basirnya makhluk sama dengan basirnya atau tidak sama dengan basirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka alias apa? Alias kita memaknai tadi secara harfiah atau secara lafziah sama, musyarakah, memiliki kesepadanan makna dengan makna yang lainnya. Sebagaimana makna kalimat dalam bahasa Arab. Tapi hakikatnya kita tidak pernah mencapai hakikat hal tersebut. Ya sudah kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafwid yang benar. Ini tafwid yang benar. Jadi tafwid yang salah itu adalah atau menyerahkan makna yang salah itu ada keyakinan yang sama, yaitu tafwid juga. Tapi salah, yaitu ketika seorang meyakini bahwa maknanya tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menamai diri innahu kana ghafurur rahim, innallaha kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah halim dan ghafur. Maknanya halim dan ghafur apa? Ya, tidak tahu. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tafwid yang salah. Kita katakan halim di sini maknanya santun, maha santun. Ghafura, maha pengampun. Tapi hakikatnya seperti apa? Allah Azza wa Jalla alam. Allah yang paling tahu hakikat tentang dirinya. Tapi kita nisbatkan sifat tadi atau nama tadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya, tidak boleh juga menafikan semuanya. Dan juga Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan Ar-Raufur Rahim. Ar-Raufur Ar-Raufur Rahim, yaitu yang Maha Penyayang atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha bin-nasi la raufur rahim." Allah itu kepada manusia Raufur Rahim. Yaitu Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan apa? Dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maka layaklah ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jauh lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan penyayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi beliau mengilustrasikan apakah ketika ada seorang ibu misalnya dihadapkan satu hukuman tertentu, anaknya disuruh melempar anaknya ke api, apakah ibu tadi tega? Maka sahabat mengatakan tidak mungkin tega ya Rasul. Maka Rasul mengatakan sungguhnya Allah jauh lebih penyayang dibandingkan seorang ibu yang nggak tega melepaskan anaknya ke dalam kobaran api. Jadi Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Nah, karena Nabi penyayangnya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sayangnya makhluk kepada makhluk yang lainnya. Jadi tidak sama. Dan juga Allah Azza wa Jalla mensifati makhluknya dengan apa? Dengan Raufur Rahim. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad ja'akum rasulun." Datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kata Allah Azza wa Jalla yang apa? Yang terasa berat olehnya penderitaan. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada kaumnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Keimanan yang sangat menginginkan keimanan juga keselamatan bagi kalian dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah sifati secara lafaz sama dengan sifat Allah Azza wa Jalla kepada dirinya sendiri. Namun apakah sama hakikatnya? Maka tentu saja berbeda. Maka penyayangnya Allah, pengasihnya Allah yaliku bijalalihi sesuai dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dibandingkan. Walaisar raufu karraufi walar rahimu karrahimi. Maka pengasihnya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan pengasihnya makhluk dan pengasihnya dan penyayangnya Allah Azza wa Jalla tidak sama juga dengan penyayang makhluk. Jadi sekali lagi tidak bisa dibandingkan. Jadi kita fahami bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Baik. Berikutnya, Allah Azza wa Jalla juga menamai dirinya dengan Al-Malik, yaitu yang maha merajai, atau yang raja lah, raja di raja. Dia berfirman atau Allah Azza wa Jalla berfirman Al-Malikul Quddus. Kata Allah, raja atau yang maha merajai lagi maha suci. Dan Allah Azza wa Jalla menamai sebagian hambanya dengan nama tersebut.
Jadi bukan berarti nama Malik tidak boleh. Kita sempat singgung kemarin. Maksudnya Malik di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang boleh digunakan oleh seorang makhluk. Tapi apa? Tapi tidak boleh kalau seandainya apa menjurus atau mengarah kepada apa? Kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Malikul Amlak atau Maliki Yaumiddin atau raja di raja atau apa maharaja dan lain sebagainya. Makanya nama-nama yang hendaknya seorang muslim hindari atau hendaknya seorang muslim beradab, memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Kemudian kata Musannif Hafizahullah taala dan Allah Azza wa Jalla juga menamai diri hambanya atau sebagian hambanya dengan nama Al-Malik. Allah berfirman, "Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Sungguhnya ada di belakang mereka atau di hadapan mereka seraja ya'khudhu kulla safinatin ghasba yang akan merampas setiap kapal yang melewati mereka. Ini berarti apa? Berarti ada di antara hambanya yang disifati dengan Malik. Dan ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Jadi tidak bermasalah. Tapi Maliknya Allah, Rajanya Allah, apakah sama dengan Raja, dalam tanda kutip Raja, yang disematkan kepada makhluk? Maka tentu jauh berbeda. Wa kullu malikin ladal ibad fahuwa malikun zail. Wa kullu mulkin ladal ibad fahuwa mulkun zail. Ketahuilah kerajaan di sisi para makhluk itu kerajaan yang apa? Yang akan sirna. Jadi kalau kita punya kekayaan, Allah juga punya kekayaan, Allah punya kekuasaan, kita juga punya kekuasaan, Allah punya wewenang, kita juga punya wewenang, tapi wewenang yang makhluk, wewenang yang kita adalah wewenang yang sifatnya sementara saja. Dan tidaklah apa yang kita miliki, kekuasaan yang kita punyai, wewenang yang kita miliki saat ini, melainkan semuanya akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mulkullah yaitu kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Wa huwa biyadillahil mu'ti al-mani'i al-khafidi ar-rafi'i al-qabidi al-basit. Ketahuilah bahwa kekuasaan makhluk itu berada di kekuasaan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha memberi, zat yang maha mencegah. Jadi kita mendapatkan kekuasaan, kita mendapatkan wewenang, ya semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita punya jabatan, kita punya wewenang, kita punya apa? Kita punya kekuasaan dan lain sebagainya. Siapa yang ngasih semuanya? Ya Allahu al-mu'ti wal mani. Allah yang mencegah dan juga memberi semua hal tadi. Terus kemudian al-khafid, Allah juga yang merendahkan. Kita perhatikan ada orang yang sebelumnya disanjung-sanjung manusia. Orang yang sebelumnya dipuji-puji manusia, diberikan gelar ini itu. Tapi ketika Allah hancurkan mereka, ya sudah hancur lebur. Nggak ada nih nilainya sama sekali di hadapan sesama makhluk. Ini Allah al-khafid, Allah yang maha merendahkan. Ar-rafi, Allah yang maha meninggikan. Ada di antara makhluk yang sebelumnya hina. Tidak ada yang kenal sama sekali. Lalu dalam sekejap, sehari, 2 hari, sepekan, lalu menjadi meledak misalnya, viral di kemana-mana. Orang semuanya kenal siapa fulan, oh fulan. Siapa alan, oh alan. Siapa fulana, oh fulana. Siapa umu fulan, oh umu fulan. Kenal kenapa? Karena Allah yang mengangkat dia. Bukan berarti dia mengangkat dirinya sendiri. Allah yang mengangkat mereka semuanya. Betapa banyak orang yang pengen kekuasaan, pengen viral, pengen apa? Pengen wewenang dan lain sebagainya, tapi Allah tidak angkat mereka. Tapi Allah berikan atau Allah kasih kekuasaan ini kepada siapapun yang dikehendakinya. Al-Qabid yang maha menggenggam, Al-Basit yang maha membentangkan. Orang diberikan kelapangan, kekayaan dan lain sebagainya, ya Allah Azza wa Jalla yang ngasih semuanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakanlah, ya Allah, engkaulah zat yang malikal mulki. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Rabb yang memiliki kerajaan, engkau berikan kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, man tasha kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan kekuasaan tadi mimman tasha, dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau tinggikan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki pula. Biyadikal khair, karena segala sesuatu ada di tanganmu, innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, ini nanti kita akan merenung di bagian nama-nama Allah Azza wa Jalla yang disebutkan ini. Bahwasanya apa? Tidak ada harganya sama sekali yang ada di hadapan kita atau yang ada di belakang kita saat saat ini. Kita punya backingan kuat, kita punya apa? Kita punya kekuasaan yang melimpah, kita punya wewenang ya, yang luar biasa, bisa bisa
terkoneksi dengan R1 misalnya, RI1, terus kemudian punya info yang sifatnya A1, semuanya classified semuanya. Tapi ketika di hadapan Allah, Allah hinakan, ya sudah tidak ada harganya sama sama sekali. Maka jangan apa? Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Dengan menyadari hal demikian, kita akan ringan beribadah kepada Allah. Kita akan ringan meninggalkan semua hal tadi kalau sudah berkaitan dengan ini perintah Allah. Kita akan apa? Kita akan ringan untuk apa? Untuk mengerjakan semua hal yang kita miliki kalau itu merupakan apa? Merupakan perintah Allah azza wa jalla. Begitupun kita ringan untuk meninggalkan mereka kalau itu berarti melaksanakan larangan Allah azza wa jalla atau melanggar larangan yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita. Taib. Kenapa? Ya karena kita anggap semua kekuasaan kita, wewenang kita, tidak ada yang lain, tidak bukan. Semua hal tadi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang apa? Orang-orang yang takut kekuasaannya hilang, jabatannya sirna, wewenangnya musnah di hadapan manusia hanya gara-gara terus kemudian dia harus melanggar perintah Allah, ya dia nggak menyadari hal ini. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla juga menamai dirinya Al-Aziz yang maha perkasa. Allah mengatakan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla apa? Allah Azza wa Jalla Al-Aziz maha perkasa, Al-Jabbar maha kuasa, Al-Mutakabbir maha sombong. Jadi apakah boleh manusia sombong? Apakah boleh manusia memiliki keperkasaan, memiliki kekuasaan dan lain sebagainya? Allah katakan tentang sebagian hambanya, qalat imra'atul aziz. Berkata Imratul Aziz yaitu istrinya Al Aziz, pembesar dari Mesir. Akan tapi apakah aziznya atau izzahnya pembesar ini sama dengan izzahnya Allah? Maka jauh berbeda. Walaisal azizu kal aziz. Wasama nafsahu bil jabbar al mutakabbir. Allah juga menamai dirinya dengan al jabbar al mutakabbir. Dan juga sebagian makhluknya dikasih kategori atau sifat jabbar mutakabbir. Sebagaimana firman Allah, kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah Azza wa Jalla akan tutup mati hati yang mutakabbir. Hati yang apa? Hati yang sombong, hati yang congkak, hati yang pongah, dan juga hati yang sewenang-wenang. Jadi sewenang-wenangnya makhluk beda dengan sewenang-wenangnya Allah. Allah ini maha memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka terserah Allah, kehendak Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun Allah, Allah jadikan kita hal demikian. Jadi Allah mau hancurkan, Allah mau ciptakan makhluk yang lain itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi kita untuk apa? Untuk mempertanyakan hal tersebut. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Azza wa Jalla menamai wasamma sifatihi bi asma'in. Wasamma sifati ibadihi bi nadhiri dzalik. Allah menamai dirinya dengan apa? Dengan satu sifat dan juga menamai makhluknya dengan sifat yang serupa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan juga anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Allah katakan dalam firman yang lain, Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Yaitu Allah Azza wa Jalla zat yang maha memberikan rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat sangat kokoh. Taib. Berikutnya, dan dia menamakan sifat makhluk dengan ilmu dan juga kekuatan. Jadi ilmu, kuat, dan lain sebagainya, itu juga Allah sifatkan kepada sebagian makhluk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan, melainkan hanya sedikit. Jadi makhluk juga ada pengetahuannya. Tapi apakah sama dengan pengetahuan Allah? Ya jelas berbeda, jauh sekali. Kita sudah sempat membahas kemarin bagaimana perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu khalqi, ilmunya makhluk, dan tidaklah makhluk ini diberi ilmu kecuali hanya illa qalila, kecuali hanya sedikit. Taib. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang memiliki ilmu itu ada lagi yang maha mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dengan apa? Dengan menghayati nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita akan jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat sombong, dan tidaklah seorang mukmin itu menghiasi dirinya dengan karakter sombong sama sekali. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan ketika Allah mengategorikan atau menyifatkan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa, maka apa? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu apa? Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi haunan, dalam kondisi merendahkan diri.
Jadi tidak sombong, tidak pongah, tidak sewenang-wenang. Maka ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita punyai, semuanya apa? Semuanya tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Begitu dalam surah Rum ayat 54 dan juga Hud ayat 53 yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir, yaitu Allah sifati dirinya dengan apa? Sifati makhluknya dengan kekuatan, Allah sifati makhluknya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Apakah sama? Maka jawabannya jelas berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, dan Allah Azza wa Jalla sama nafsahu atau kadzalika wasafa nafsahu bil masyiah. Allah sifati dirinya dengan masyiah kehendak. Wa wasafa abdahu bil masyiah. Allah juga sifati hambanya dengan masyiah kehendak. Jadi Allah punya kehendak, hamba juga punya kehendak. Allah mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Perhatikan dalam satu ayat ini langsung Allah gandengkan, dan tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin berkehendak atas hal tersebut. Tapi kehendaknya makhluk akan senantiasa berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada irisan yang sangat tipis sekali antara kelompok yang benar dan kelompok yang salah. Kelompok yang benar menganggap bahwa saya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Ini namanya kelompok Jabriyah. Jadi mau kita berbuat ketaatan, berbuat maksiat, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini benar. Tapi kemudian mereka menambahkan bahwa saya apa? Bahwa saya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Jadi kita yang bermaksiat bukan kita yang bermaksiat. Ini bermaksiat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelompok Jabriyah ini kelompok yang sesat juga. Kemudian kelompok yang lain juga mengatakan bahwa saya tidak. Ini semuanya atas kehendak manusia. Harus ketika seorang berbuat kemaksiatan, kehendak dia sendiri. Kalau kemudian berbuat ketaatan, kehendak dia sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan Ahlussunnah, manusia bisa berkehendak, akan lebih kehendak manusia, kehendak makhluk tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Taib. Begitupun Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ini sama dengan sebelumnya. Allah mensifati makhluknya dengan masyiah, mensifati dirinya dengan masyiah. Tapi apakah sama antara masyiah Allah dengan masyiah makhluknya? Maka tentu berbeda. Baik. Begitupun Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan al-iradah, bil iradati wa wasafa abdahu bil iradah. Allah juga sifati hambanya dengan iradah. Allah mengatakan turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghamba-hamba atau menginginkan mendamba-dambakan kehidupan dunia, tapi Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim. Apakah kehendak Allah itu sama dengan kehendak makhluk? Kalau kehendak makhluk dimulai dengan apa? Dimulai dengan mungkin apa? Dengan kekurangan, dengan ketidakmampuan. Tapi kehendak Allah Azza wa Jalla adalah apa? Adalah kalau seandainya Allah berkehendak atas sesuatu, idza aradallahu ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan sesuatu, mengangankan sesuatu, maka bakun fayakun, maka Allah tinggal mengatakan kun jadilah, maka fayakun jadi. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah sama iradahnya Allah dan iradah makhluk? Maka tentu jawab berbeda. Baik. Kemudian dan wa wasafa nafsahu, Allah Azza wa Jalla juga mensifati dirinya dengan apa? Dengan al-mahabbah, kecintaan. Ini juga menjadi problematika di kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mana mereka menafikan mahabbah Allah dan menafikan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan enggak, yang dimaksud dengan mahabbah di sini dari ridho. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam banyak sekali kesempatan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki apa? Memiliki sifat mahabbah. Allah Azza wa Jalla mengatakan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan datang nanti satu kaum yang mana mereka mencintai Allah atau Allah cinta kepada mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama mahabbah, tapi apakah mahabbahnya makhluk sama dengan mahabbahnya Allah? Maka tentu jauh berbeda. Begitupun Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan ar-ridha atau keridhaan, dan juga mensifati makhluknya dengan apa? Dengan keridhaan pula. Jadi misalnya ridallahi fi ridal walidain, ini dalam satu kalimat hadis. Sungguhnya keridhaan Allah berada setelah keridhaan orang tuanya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Namun apakah ridha Allah sama dengan ridha walidain, ridha khalqi?
atau sukhtullah sama dengan sukhtul khalqi, maka jawabannya berbeda. Ila ghairi dzalika minal amtsilah wa hiya katsiratun jiddan fil Qur'an Karim. Dan masih banyak contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wal wajib, yang wajib adalah apa? Ma asbatahu Allah li nafsi minal asma'i was sifat. Menetapkan, mengikrarkan apa yang Allah Azza wa Jalla ikrarkan sendiri tentang dirinya, tentang zatnya, dari nama dan juga sifat-sifatnya. Allah mengatakan Al-Alim, Allah mengatakan Al-Hakim, Allah mengatakan Ar-Raufur Rahim. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Al-Mutakabbir, Al-Jabbar dan seterusnya. Ya sudah kita tetapkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan tentang dirinya. Tapi juga sama wa nafyu mumatsalatihi li khalqi. Dan kita menafikan keserupaan dengan makhluk. Yang kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un. Ini satu kaidah yang penting juga, bahwasanya tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Gandengan atau ayat yang dipakai sebagai dalil dari apa? Dari bab ini, yaitu bahwasanya nama Allah Azza wa Jalla mengandung sifat yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat laisa kamitslihi syai'un, yaitu tidak ada yang menyerupai Allah satupun. Baik. Faman qala laisa lillahi ilmun wala quwwatun wala yuhibbu wala yarda kana mu'attilan jahidan. Orang yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak punya ilmu, Allah itu tidak mengetahui sebelumnya, Allah tidak punya kekuatan dan lain sebagainya, wala yuhibbu wala yarda. Allah tidak mencintai, Allah tidak meridhai, maka yang demikian apa? Termasuk mu'attil, orang yang menentang apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jahidan dan juga ingkar. Dan begitu pun orang yang mengatakan lahu ilmun ka ilmi, au quwwatun ka quwwati, au hubbun ka hubbi. Orang yang mengatakan Allah punya ilmu sebagaimana ilmuku, Allah punya kekuatan sebagaimana kekuatan kita. Maka yang demikian juga termasuk bahwa musyabbihun mumassil. Maka dia termasuk musyabbih, orang yang menyerupakan, dan juga mumassil, orang yang apa? Membagaimanakan. Wal haqqu qiwamu baina dzalika bil isbati bila tamtsilin wa tanzihi bila ta'til. Maka yang benar adalah pertengahan di antara keduanya, yaitu mengisbat tanpa disertai menyerupakan dan juga menafikan tanpa disertai mengingkari. Kita mengingkari apa yang Allah ingkari, tapi kita tidak mengingkari apa yang Allah tetapkan. Nah, baik. Wa yalzam minal ittifaq bil asma, al-ittifaqu fil haqaiq. Maka tidak melazimkan, ini penting ya, karena beberapa kelompok atau beberapa syubhat yang masuk sekarang ini adalah mereka bertarung dengan pikiran mereka sendiri. Mengatakan bahwasanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini kelompok yang suka menyerupakan Allah dengan apa? Allah memiliki tangan sebagaimana tangannya kita. Itu yang terjadi di kepala mereka sendiri. Padahal kelompok Ahlussunnah tidak pernah mengatakan tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Tidak pernah mengatakan matanya Allah sama dengan matanya makhluk. Maka itu terjadi dalam pikiran mereka dan mereka bantah sendiri. Mereka bantah sendiri. Maka kita harus cermat. Ya, tidak perlu gampang apa? Tidak perlu gampang tergoda dengan apa? Dengan syubhat-syubhat yang terkesan mewah. Oh, ini benar ya. Ternyata Ahlussunnah ngawur nih. Ternyata cuma ngaku-ngaku Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Maka kita harus tetap meyakini saja, yaitu isbatu ma asbatahullah li nafsi, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita terima saja. Lalu kemudian wa nafyu mumatsalatihi li khalqi, yaitu kita menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya. Dan tidak melazimkan keserupaan atau sama dalam masalah nama, itu sama dalam masalah hakikat. Sebenarnya kita beri contoh tadi, kita punya kaki, meja juga punya kaki, tapi kaki meja beda dengan kaki kita. Kaki meja beda dengan kaki kita, entah dari sifat kerasnya, entah dari apa namanya, entah dari hakikat bahannya dan lain sebagainya, semuanya berbeda. Maka kalau kita mudah memahami hal demikian, kenapa kita sulit sekali memahami zat Allah Subhanahu wa taala? Allah menamai dirinya dengan hal tersebut, ya sudah kita terima saja. Taib. Wal musammayat, dan juga tidak sama dalam masalah nama. Jadi kalaupun sama, misalnya Pak Fulan ini punya apa? Pak Fulan ini punya apa misalnya harta. Terus kemudian Pak Fulan lain juga punya harta. Tapi apakah hartanya Pak Fulan sama dengan hartanya Pak Fulan lain? Maka tidak sama. Kalau kita katakan misalnya ada berapa juta nama Ahmad di dunia ini, katakanlah 1 juta nama Ahmad, maka masing-masing dari Ahmad yang ada di dunia ini semuanya berbeda-beda. Maka bagaimana seorang bisa membayangkan, oh Allah Azza wa Jalla sama dengan makhluknya? Ini apa? Sebuah hal yang aneh dan tidak logis sama sekali. Kama huwa wadihun bima sabak, sebagaimana sudah dijelaskan
sebelumnya. Taib. Demikian bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Kami tunggu 5 menit. Wassalamualaikum. Baik, ada pertanyaan bahwasanya apakah perbedaan antara sifat kehendak dan sifat keinginan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya keduanya, yaitu seperti Ibnu Asyur rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya apa namanya, al iradah wal masyiah bima'nan wahid. Sungguhnya iradah kehendak, kemudian masyiah, iradah keinginan, terus kemudian masyiah kehendak bima'nan wahid, itu memiliki makna yang sama. Makanya banyak ulama tafsir yang menafsirkan kalimat yuhibbu atau yurid itu semuanya pada, atau yasha itu semuanya pada satu bagian makna yang sama. Wallahu taala alam. Sebagian ulama yang lain, sebagian kecil ulama itu membedakan antara iradah dengan masyiah. Di antaranya iradah dimaknai untuk sesuatu yang ada jedanya. Jadi iradah ada sesuatu, ada jedanya. Jadi entah untuk sesuatu yang ada jedanya dan tidak ada jedanya. Nah, sementara masyiah itulah untuk sesuatu yang tidak ada jedanya. Jadi sekali bermasyiah maka langsung ada. Sementara iradah boleh jadi ada jeda, boleh jadi tidak ada jeda. Itu sebagian ulama dari asal lughahnya, dari asal bahasanya. Tapi sebagian ulama lain kalau ditafsirkan maka antara masyiah dan iradah keduanya memiliki makna yang sama. Wallahu taala alam. Baik, assalamualaikum. Izin bertanya, Afan, jika keluar dari topik, saya masih menemukan di beberapa buku sekolah tentang sifat Allah yang 7 atau 20. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan apakah benar sifat Allah yang 20 yang dipelajari di sekolah yang dikenal dengan al-wujud kita bapak itu salah? Jazakumullahu khairan. Taib. Ini pembahasan panjang ya. Kita tidak bisa mengatakan sepenuhnya salah, sama sekali tidak bisa. Karena yang mereka sebutkan atau dari kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sebutkan tentang nama yang 20 dan sifat yang 20 sifat yang 20 tadi itu semuanya berdasarkan konsekuensi logis dari dalil akli yang mereka pakai. Dan kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya karena semua sifat yang 20 tadi terkandung dari apa? Semua sifat-sifat Allah yang nggak terbatas yang kita yakini sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan sepenuhnya salah, kita nggak bisa mengatakan sepenuhnya salah. Tapi kalau dikatakan sepenuhnya benar, kita juga nggak bisa mengatakan sepenuhnya benar. Jadi harus dirinci terlebih dahulu, dipandang dari sudut sudut mana. Kalau misalnya dari sudut makna, maka sifat salah tadi benar, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau membatasi sifat hanya demikian saja, dan mentaktil atau mengingkari yang lain, maka ini keyakinan yang salah. Jadi harus disikapi dengan mu'tadil, yang imbang. Allah taala. Baik, ada lagi? Tapi jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk memahami akidah yang benar, diberikan pemahaman yang baik dalam masalah agama. Dan kita ingat sabda Nabi SAW, bahwa di antara tanda Allah kehendaki seorang hamba dalam kebaikan adalah ketika seorang hamba tadi difahamkan tentang masalah agama, difahamkan tentang ilmunya, dan juga diberikan taufik untuk mengamalkan hal tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.